Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Erlina B. SHMH, beserta tim saya, Bapak Ani Hidayatullah SEIMH. Sebagai tim, kami berdua pengasuh mata kuliah hukum waris. Kami berdua akan masuk secara bergantian. Saya masuk hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Bapak Andi Hidayatullah nanti akan masuk tentang hukum waris Islam. Nah, dari minggu pertama sampai minggu ke-7, atau kalau di KMH itu adalah pada minggu ketiga, saya yang masuk. Jadi dari minggu pertama sampai minggu ketiga saya masuk, kemudian minggu keempatnya adalah UTS. Setelah UTS, maka yang masuk adalah Bapak Andi Hidayatullah. Nah, kemudian adapun penilaian, penilaiannya adalah yang pertama kehadiran. Nah, kehadiran bahwa bentuk perkuliahan kita ini ada tiga macam, bisa online, offline, dan bisa fleksi atau campuran antara online dan offline-nya. Artinya bahwa mahasiswa itu tidak harus hadir di tempat kalau memang berhalangan. Tetapi saya menganjurkan kalau bisa adalah hadir. Tetapi kalau memang ada halangan, maka boleh melakukan online. Jadi tetap absen melalui UBLF. Kemudian nanti ada tugas-tugas dari baik dari saya maupun dari tim saya, Pak Andi Hidayatullah. Nanti tugas-tugas tersebut nanti akan dinilai dan akan diakumulasikan pada nilai akhir. Nah, nilai terakhir kita adalah pertemuan. Kalau untuk reguler pertemuannya adalah ke 15, itu adalah UAS. Sementara kalau di CP dan di KMH, maka pertemuan terakhirnya yaitu UAS minggu ke-8. Nah, nanti penilaiannya tadi saya katakan bahwa dari absensi, kalau absensi tetap menggunakan UBLF. Jadi mau dia offline atau online atau campuran fleksi tadi, dia harus melakukan absen melalui UBLF. Nanti bisa terkoordinasi langsung ke UBLF absennya. Nah, begitu juga tugas-tugasnya. Tugasnya juga mengerjakan di UBLF dan langsung dikirim pada saat itu juga. Dan nanti nilai akhirnya nanti bisa dilihat sendiri di komputernya masing-masing atau di internetnya masing-masing. Baiklah, untuk pertemuan pertama saya akan memulai. Jadi untuk pertemuan pertama saya yang memberikan materi yaitu tentang hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Baik, saya lanjut. Bahwa kita lihat pengaturan dan pengertian hukum waris yang berlaku di Indonesia. Jadi kita lihat dasar berlakunya hukum waris di Indonesia ini tidak terlepas dari zaman Hindia Belanda, bahwa pada zaman Hindia Belanda, penduduk di Hindia Belanda itu dibagi menjadi 3 golongan. Yaitu ini didasarkan pasal 163 IS bahwa golongan pertama adalah golongan Eropa. Golongan kedua, golongan Timur Asing yang terdiri dari Tionghoa dan non-Tionghoa. Non-Tionghoa itu terdiri berasal dari Cina, yang non-Tionghoa berasal dari India dan Pakistan. Kemudian untuk golongan ketiga adalah golongan Bumi Putra. Golongan Bumi Putra ini adalah golongan penduduk asli. Nah, dari setiap golongan tersebut,
dia mempunyai hukumnya masing-masing. Ini didasarkan pasal 13 IS junto pasal 75 RR. Maka setiap golongan itu mempunyai hukumnya masing-masing. Untuk golongan Eropa berlaku BWGO untuk golongan Eropa, sementara untuk golongan Timur Asing berlaku hukum adat dari negara asal mereka masing-masing, dan golongan Bumi Putra berlaku hukum adat. Nah, hal ini berpengaruh sampai sekarang setelah Indonesia merdeka. Nah, setelah Indonesia merdeka, hukum perdata yang berlaku di Indonesia itu adalah bermacam-macam. Ada hukum perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada hukum perdata menurut hukum adat. Jadi hukum perdata bahkan khususnya hukum waris sekarang bermacam-macam. Nah, hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah ada 3 setelah Indonesia merdeka. Yang pertama adalah hukum adat, yang kedua hukum Islam, dan yang ketiga hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, hukum waris adat ini dipengaruhi oleh 3 sistem penarikan garis keturunan, 3 sistem hukum penarikan garis keturunan. Bahwa di Indonesia ada 3 sistem hukum penarikan garis keturunan. Yang pertama adalah penarikan garis keturunan patrilineal. Artinya bahwa penarikan garis keturunan ini penarikan garis keturunan dari kebapaan. Artinya semua anak menarik garis keturunan bapak. Contohnya kalau bapaknya Siregar, maka anak-anaknya pun akan Siregar. Kalau bapaknya Semengu di Lampung, maka anak-anaknya juga akan menjadi Semengu. Nah, ini mempengaruhi terhadap pembagian warisan. Menurut hukum adat, bahwa yang menarik garis keturunan patrilineal, bahwa yang berhak mendapatkan warisan itu hanya yang bergaris laki-laki saja. Salah satu contoh, misalnya di Lampung, yang berhak mendapatkan warisan itu hanya anak laki-laki saja. Sementara anak perempuan itu bukan sebagai ahli waris. Dan ini dipengaruhi oleh bentuk perkawinan, yaitu bentuk perkawinan jujur. Di mana anak perempuan itu dijujur oleh suaminya dengan uang jujur. Jadi begitu dia menikah, maka dia langsung masuk menjadi keluarga suaminya, sehingga dia bukan ahli waris dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, cara penarikan garis keturunan matrilineal. Penarikan garis keturunan matrilineal ini ditemukan hanya ada 1 suku saja di Indonesia, yaitu suku Minangkabau, di mana narik keturunan dari garis ibu. Jadi misalnya kalau ibunya Caniago, maka anak-anaknya semuanya akan menarik garis keturunan Caniago. Ya, jadi bertolak belakang dengan yang di Lampung tadi. Kalau di Lampung adalah laki-lakinya yang berhak mendapatkan warisan, sementara di Minangkabau itu adalah hanya bergaris perempuan yang berhak mendapatkan warisan, karena sistemnya adalah matrilineal. Kemudian yang ketiga, sistem bilateral atau parental. Nah, sistem ini ditemukan di Jawa Tengah. Sistem ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, yaitu anak menarik garis keturunan dari ayah maupun dari ibunya. Otomatis warisannya pun dia mendapatkan warisan dari ayah maupun dari ibunya. Juga yang berhak mendapatkan warisan juga tidak hanya anak laki-laki, melainkan juga anak perempuan. Dengan dikenal dengan sistem segendong sepikul. Jadi cara pewarisan yang menarik garis keturunan parental, sistem pewarisannya dikenal dengan sistem segendong sepikul, yaitu 1 gendong itu untuk perempuan. Jadi 1 gendong itu kita lihat, misalnya wanita Jawa itu simbolnya setiap dia membawa beban itu dia selalu menggendong. Gendongannya itu hanya 1, bisa gendong di depan maupun gendong di belakang. Nah, ini menunjukkan bahwa wanita Jawa itu mendapatkan 1 bagian.
Sementara untuk laki-laki, kita lihat simbolnya bahwa kalau laki-laki Jawa pada saat dia membawa beban, membawa barang, dia memikul. Dimana kalau memikul dia ada dua bagian, ada pikulan satu di depan, satu di belakang. Nah, ini menunjukkan bahwa laki-laki Jawa itu mendapatkan dua bagian. Dan ini mirip cara pembagian menurut hukum Islam. Nah, ini menurut hukum waris adat. Kemudian yang kedua, menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam, bahwa hukum Islam ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia yang tidak tunduk kepada hukum adat, ini yang beragama Islam. Jadi seandainya apabila terjadi sengketa bagi yang warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka gugatannya melalui peradilan agama dan hukum yang digunakan adalah hukum Islam. Kemudian yang ketiga, hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini berlaku bagi warga negara Indonesia non-Muslim yang tidak tunduk kepada hukum adat. Nah, bagi mereka yang bersengketa masalah warisan, maka penyelesaian sengketanya ada di pengadilan negeri dan hukum yang berlakunya adalah hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya sistem kewarisan. Sistem kewarisan ini menurut 3 sistem hukum waris tadi. Jadi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sistem kewarisannya adalah sistem individual bilateral. Jadi artinya bahwa setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, ini berhak menuntut bagiannya dari ayah maupun dari ibunya. Jadi pembagiannya sistem individu, perorangan, individual. Jadi setiap ahli waris berhak menuntut bagiannya masing-masing. Dan hal ini juga berlaku pada hukum Islam, hukum waris Islam. Jadi sama, hukum waris Islam, setiap ahli waris, jadi ahli waris menurut hukum Islam, anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris. Hanya pembagiannya tadi 1 bagian untuk anak perempuan, 2 bagian untuk anak laki-laki. Jadi artinya sistem kewarisannya dibagi-bagikan perorangan. Jadi setiap ahli waris berhak menuntut bagiannya masing-masing, baik dari garis ayahnya maupun dari garis ibunya. Sementara sistem kewarisan menurut hukum adat ini dipengaruhi oleh 3 sistem penarikan garis keturunan tadi. Garis keturunan patrilineal, dia yang berhak mendapat warisan hanya yang laki-laki saja, matrilineal yang berhak adalah garis wanita saja, kemudian parental, ini laki-laki dan perempuan. Nah, sistem kewarisannya adalah ada sistem, dikenal ada sistem individu. Jadi ada masyarakat adat tertentu yang mengenal pembagian per individual atau dibagikan dengan orang perorangan. Tetapi ada lagi sistem pewarisan kolektif, artinya bahwa warisan tersebut tidak dibagikan orang perorangan, melainkan dikuasai secara bersama-sama. Kemudian ada lagi dikenal sistem mayorat. Nah, sistem mayorat ini adalah harta warisan itu dikuasai oleh anak tertua. Nah, sistem mayorat ini ada 2. Sistem mayorat laki-laki itu ditemukan di Lampung, sedangkan sistem mayorat perempuan itu ditemukan di suku Semendo. Nah, sistem mayorat laki-laki di Lampung, apabila si pewaris atau orang tuanya meninggal dunia, maka semua harta warisan itu langsung jatuh kepada anak laki-laki tertua atau dikuasai oleh anak laki-laki tertua dengan kewajiban bahwa anak laki-laki tertua ini menggantikan kewajiban orang tuanya untuk mengurus adik-adik, kakak-kakak, dan saudaranya sampai dia mentas dengan modal harta warisan dari orang tuanya tadi. Kemudian sistem mayorat perempuan ini kita temukan di suku Semendo. Suku Semendo terkenal dengan istilah tunggu tubang. Jadi artinya begitu si pewaris meninggal atau orang tuanya meninggal, maka seketika itu juga harta warisannya dikuasai oleh anak perempuan tertua.
Nah, tetapi anak perempuan tertua ini diawasi oleh anak laki-laki tertua yang